Setiap orang yang bekerja sebagai pegawai bank, baik pegawai negeri, BUMN, maupun pegawai swasta, pasti akan bertemu dengan masa pensiun. Biasanya, orang yang mengambil masa pensiun dalam rentang usia 55 tahun hingga 65 tahun. Sebelum pensiun, tidak jarang beberapa orang menyiapkan unit usaha terlebih dulu agar dapat menjadi sumber penghasilan, sekaligus penghilang penat saat sudah berada di usia tidak produktif lagi. Tentu saja, di usia yang sudah tidak muda lagi tersebut, diperlukan jenis usaha yang tidak memerlukan banyak tenaga. Dilansir dari IDN Times, inilah beberapa ide bisnis setelah pensiun yang bisa kamu geluti. Nomor 9, rumah kos atau kontrakan. Untuk memulai bisnis ini, sebaiknya melakukan survei tentang potensi usaha ini di lingkungan sekitar terlebih dulu, seperti wilayah dekat kampus dan perkantoran. Untuk mempersiapkan bangunan rumah kos atau kontrakan, memang diperlukan modal yang tidak sedikit. Kamu bisa menggunakan dana tabungan atau pesangon dari perusahaan untuk keperluan ini. Setelah kos atau kontrakan terbangun, kamu bisa sediakan fasilitas yang baik agar pengguna kos nyaman. Perhitungkan pula harga sewa agar sebanding dengan fasilitas yang tersedia. Rental kendaraan. Rental kendaraan motor atau mobil juga bisa dijadikan bisnis setelah pensiun. Usaha ini akan lebih laku jika kamu membuka tempat penyewaan di dekat lokasi wisata atau di tengah pusat keramaian. Tentunya, untuk membangun bisnis ini, kamu harus mempunyai beberapa unit sepeda motor atau mobil yang bisa digunakan untuk disewakan. Jika kamu tak memiliki kendaraan, kamu bisa membelinya dengan sistem kredit maupun tunai. Agar bisnis kamu profit, kamu perlu melakukan promosi. Dengan promosi yang tepat, kamu akan mendapatkan pelanggan setia. Nomor 7, bisnis waralaba atau franchise. Menjalankan bisnis waralaba atau franchise menjadi salah satu usaha yang kekinian dan cocok untuk para pensiunan. Hal ini karena kamu hanya perlu memantau agar bisnis ini tetap menghasilkan profit. Selebihnya, tugas-tugas lain akan dijalankan oleh karyawan. Untuk memulai bisnis ini, kamu bisa memilih dulu bisnis waralaba apa yang ingin dijalankan, apakah makanan, minuman, atau hal lainnya. Modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis ini juga relatif kecil. Nomor 6, peternakan atau perkebunan. Usaha ini sangat cocok dijalankan apabila kamu tinggal di kawasan pedesaan. Pasalnya, peternakan dan perkebunan membutuhkan lahan yang cukup luas. Untuk jenis peternakan yang bisa kamu jalankan antara lain ayam pedaging, ayam petelur, sapi pedaging, sapi perah, bebek, hingga burung kicau. Sedangkan perkebunan, kamu bisa memulai dari kebun-kebun kecil terlebih dulu, seperti kebun buah atau sayur. Peternakan dan perkebunan tentunya memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Bahkan, cara menjalankan usahanya pun berbeda-beda. Untuk itu, sebaiknya kamu berkonsultasi dengan orang yang sudah berpengalaman di bidang ini. Pelajari juga target pasar yang tepat untuk menjual hasil ternak atau kebun tersebut. Nomor 5, toko kelontong. Toko kelontong seperti warung juga bisa menjadi sebuah bisnis setelah pensiun yang bagus untuk dijalankan. Target pasarnya tentu saja masyarakat yang ada di sekitar rumah. Bisnis ini tergolong mudah dijalankan karena bisa dibuka di rumah sendiri. Barang-barang yang sebaiknya dijual di toko kelontong adalah kebutuhan sehari-hari. Contohnya seperti beras, minyak, gula, jajanan, dan lain sebagainya. Untuk memulai bisnis ini, modal yang diperlukan juga relatif kecil. Namun, supaya kamu lebih cepat memperoleh keuntungan, jualah barang-barang yang memang benar-benar dicari oleh masyarakat. Nomor 4, toko alat tulis dan fotokopi. Membuka toko alat tulis dan fotokopi juga dapat menjadi alternatif bisnis setelah pensiun yang menggiurkan. Apalagi jika kamu menjalankan usaha ini di sekitar kampus,
sekolah, maupun kawasan perkantoran. Alat tulis dan fotokopi merupakan salah satu kebutuhan pokok dan banyak dicari oleh siswa, mahasiswa, dan karyawan kantor. Meski zaman semakin modern dan digitalisasi terus terjadi, usaha alat tulis dan fotokopi seperti tak ada matinya. Kebutuhan masyarakat untuk menggandakan dokumen masih tinggi hingga saat ini. Selain fotokopi, sebaiknya sediakan layanan lain juga seperti cetak berwarna, laminasi dokumen, penjilidan, dan sebagainya. Nomor 3, investasi tanah atau properti. Harga tanah dan properti selalu meningkat secara terus-menerus setiap tahunnya. Hal ini bisa kamu jadikan sebagai salah satu peluang usaha yang sangat menjanjikan. Kamu bisa membeli tanah atau properti di tempat yang strategis atau yang memiliki potensi untuk menjadi strategis di masa mendatang. Setelah membeli tanah atau properti tersebut, kamu bisa menjualnya kembali di masa mendatang. Jika kamu ingin mendapatkan keuntungan yang terus-menerus, sebaiknya sewakan saja tanah atau properti tersebut alih-alih menjualnya. Nomor 2, laundry. Memiliki bisnis ini membuat kamu tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga. Kamu bisa merekrut karyawan yang memiliki kemampuan untuk mencuci, menyetrika, dan merapikan baju atau pakaian. Tempat paling cocok untuk membuka usaha laundry ini adalah di wilayah yang terdapat banyak rumah kos, mahasiswa, atau karyawan. Perlu diingat, jika kamu menjalani usaha ini, pastikan kamu dan karyawan adalah orang yang amanah. Jadi saat nanti ada kerusakan pakaian atau kehilangan, kamu bisa bertanggung jawab. Nomor 1, digital printing. Percetakan digital sudah menjelma layaknya jenis usaha yang tak pernah mati. Sampai saat ini, masyarakat masih tetap membutuhkan jasa percetakan untuk berbagai keperluan, seperti pencetak undangan, kemasan, stiker, dan banner. Untuk memulai bisnis percetakan, kamu perlu menyiapkan mesin cetak untuk berbagai keperluan. Sebelum memulai bisnis ini, sebaiknya kamu lakukan riset terlebih dulu untuk mengetahui minat dan kebutuhan masyarakat akan produk percetakan. Rekrut 1 atau 2 karyawan untuk membantu pekerjaan di unit usaha ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kamu suka dengan video ini, silahkan klik like, subscribe, dan share. Jika kamu punya pertanyaan, saran, atau kritik seputaran video ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.